Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena semuanya karena anugerah Tuhan kami boleh hadir di tempat ini untuk datang beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bolehkah kita nyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Kita pujikan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya percaya bahwa setiap kita yang di tempat ini adalah orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan hari lepas hari. Amin. Yang percaya, saya mau lihat senyumnya. Yang terbaik buat Tuhan, lambaikan tangannya, puji Tuhan. Mungkin bisa salah kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita bisa sampai di tempat ini. Haleluya. Lihat kanan kirinya. Kita nyanyikan pujian kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Haleluya. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menabur dan menuai. Bisa katakan sama-sama dengan saya, menabur dan menuai. Saya percaya bahwa setiap musim
di alam semesta ini diatur, dan ada kalanya kita harus menabur, ada kalanya kita harus menuai apa yang kita tabur. Dan saya percaya bahwa secara umum dunia ini, percaya atau tidak percaya, ada yang namanya sebab akibat, ada yang namanya hukum karma. Mungkin orang di luar sana mengenal hukum karma. Nah, kemudian di dalam kekristenan ada yang disebut menabur dan menuai, ada tabur, ada tuai. Nah, seperti apa kira-kira konsep yang benar tentang tabur tuai? Hari ini mungkin kita menganggap bahwa konsep tabur tuai itu sama dengan yang ditawarkan di dunia. Misalnya begini, saya menabur yang baik, saya berharap pasti saya mendapat yang baik, betul? Kita menabur, tujuannya adalah untuk mendapat hasil, amin, kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita pasti berpikir, saya pasti akan mendapat hasil yang baik. Seperti itu cara kerjanya. Bahkan yang paling sederhana Bapak Ibu, kalau kita nanam, misalnya nih, saya nanam padi, kan nggak mungkin hasilnya jadi apel, nggak mungkin hasilnya jadi anggur. Kalau saya nanam kebaikan, maka saya harusnya berharap bahwa orang lain nantinya memperlakukan saya dengan baik. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat sudut pandang tabur tuai dari bagaimana kita hidup di dunia, saya pikir kita akan kesulitan memahami kapan kita menabur dan kapan kita menuai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak tahu apa yang sedang kita alami itu, apakah itu bisa dikategorikan sebagai waktu menabur atau justru waktu menuai. Amin. Jadi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berjudul menabur dan menuai. Bagaimana seharusnya kita memahami konsep mengenai menabur dan menuai. Apakah kita ketika kita menabur yang baik sudah pasti tentu kita mendapatkan hasil yang baik, atau justru sebaliknya? Lalu kemudian pertanyaannya, kapan seharusnya kita memahami waktu kita menabur dan waktu kita menuai? Berdasarkan apa yang ditulis dari Alkitab. Saya mau kita membaca kitab Galatia, Bapak Ibu. Mari kita lihat Alkitab kita. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Karena di sini banyak jemaat, saya mengajak kita dengan kasih Kristus kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Yang sudah ketemu mungkin bisa lambaikan tangan. Haleluya. Ya, mari kita baca Galatia 6 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya permainan, karena apa yang dilakukan orang juga yang akan diolehnya. Sebab orang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan memulai binasaan dari dagingnya. Amin. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menumbuhkan kekal dari roh itu. Janganlah kita sungguh-sungguh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, setelah masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Amin. Ternyata di Alkitab ada konsep tentang hukum tabur tuai. Saya nggak tahu definisi di tempat lain, tapi mari kita memahami bagaimana perspektif Alkitab ketika Alkitab berbicara mengenai konsep dari yang namanya menabur dan menuai. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang ke-7, di situ kan dimulai dengan frase jangan sesat. Artinya apa? Artinya manusia kadang-kala mungkin bisa menipu sesama, tapi faktanya manusia tidak bisa menipu Allah. Makanya ayat 7 dimulai dengan frasa janganlah engkau sesat.
Saya memodifikasi terjemahan yang saya dapatkan dari Alkitab LAI. Di situ dikatakan seharusnya begini. Janganlah engkau sesat dengan menyangka dapat menipu atau membodohi Allah. Karena Allah adalah adil, maka Ia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Makanya frasa maka setiap orang akan menuai hasil. Hasil itu berbicara ganjaran dari apa yang ia tabur. Artinya apa? Artinya setiap manusia di bawah kolong langit ini, baik itu orang percaya atau tidak percaya, pada akhirnya nanti akan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakannya. Baik akan mendapatkan pahala, buruk akan mendapatkan konsekuensi. Dan ini berlaku dalam hukum alam. Kita memberi alam yang terbaik, alam akan memberikan kita hasil yang baik. Kita merusak alam, alam akan memberikan bencana. Dan ini baik, ini adil menurut saya. Dan keadilan ini dipakai untuk menggambarkan keadilannya Allah. Maksudnya kenapa harus ada frasa keadilannya Allah? Karena mungkin ada sebagian orang yang berupaya kelihatan baik, tapi semestinya hatinya tidak baik. Mungkin kelihatannya baik buat orang lain, tapi hatinya tidak baik. Maka di sini dikatakan jangan sesat. Allah tahu, Allah adil, dan Ia akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, kalau misalnya berdasarkan versi yang saya buat, di situ seharusnya diterjemahkan oleh sebab itu, oleh sebab apa? Oleh sebab karena setiap manusia nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang ia buat, maka orang yang menabur dalam daging akan menuai apa? Bapak Ibu? Orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Lalu orang yang menabur dalam roh akan menuai pahala dalam hidup yang kekal. Saya menambah kata pahala. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan diupayakan oleh manusia. Kalau di dalam terjemahan LAI kan ditulis mendapat hidup yang kekal. Maksud dari mendapat hidup yang kekal itu maksudnya mendapatkan pahala, mahkota yang akan kita persembahkan nanti. Kenapa? Karena hidup kekal kita sudah dijamin di dalam Yesus. Jadi tidak ada perlu sumbangsinya manusia di situ untuk mengusahakan supaya saya selamat atau tidak selamat. Yang harusnya kita upayakan, apakah kita bisa mengerjakan hasil dari bagaimana kita diselamatkan dengan baik, mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu janganlah kita kehilangan hati. Kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan apa Bapak Ibu? Janganlah jemu berbuat baik. Tapi terjemahan yang menurut saya mungkin ini bisa disampaikan untuk konsep yang lebih baik mengenai kata jangan jemu-jemu itu diterjemahkan dari kata janganlah kita kehilangan hati. Artinya menjadi jenuh, menjadi lelah, dan tidak memiliki hasrat untuk menabur dalam roh. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang baik. Karena kenapa kita nggak boleh kehilangan hati? Karena akan datang waktunya kita akan menuai, mendapatkan hasil panen yang sempurna kalau kita tidak kehilangan semangat. Jadi poinnya adalah jangan kehilangan hati, jangan kehilangan hasrat untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan karena itu. Karena apa? Karena kita tidak boleh memiliki
memiliki hati yang, maksudnya kita tidak jenuh melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena kita masih memiliki kesempatan di dunia saat kita hidup. Marilah kita menabur dalam roh dengan cara melakukan pekerjaan yang baik bagi semua orang, tetapi yang paling utama kepada semua jemaat. Saya menerjemahkan dengan versi saya, bukan untuk mengkoreksi LAI, tapi untuk menjelaskan lebih dalam maksudnya bagaimana. Lalu pertanyaannya adalah, apa makna dari menabur dan menuai menurut kitab Galatia? Nah, kita akan belajar sama-sama. Kenapa? Karena ini terus-menerus diulang. Kalau kita baca dari ayat 7 sampai ayat 10 itu berbicara tentang bagaimana kita menabur dan bagaimana kita menuai. Nah, secara umum Bapak Ibu, kata menabur dan menuai itu saya gambarkan seperti ini. Kata menabur itu berasal dari kata speiro. Bapak Ibu, speiro itu kata kerjanya. Kata benda dari kata speiro adalah sperma. Sperma benih. Makanya kata speiro itu adalah proses awal, di mana proses awal yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar kita lakukan, tetapi di dalamnya kita memerlukan waktu dan usaha supaya apa? Supaya kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya apa? Tuaian. Tuaian dikatakan teriso. Teriso artinya merujuk pada hasil yang akan terlihat di masa depan. Bapak Ibu, saya melihat bahwa konsep dari kata tabur tuai itu memiliki padanan makna dengan beberapa aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam proses pertanian. Dalam hal bertani ada yang namanya menanam, betul? Dalam hal bertani ada yang namanya menanam dan ada yang namanya menuai. Menanam artinya menempatkan biji atau benih ke dalam tanah, kemudian membiarkannya tumbuh dan berkembang. Betul ya? Kemudian ada makna yang kedua. Dari kata tabur tuai itu memiliki konsep yang serupa dengan makna dari kata berinvestasi. Yang mungkin kita kurang ngeh apa ya artinya berinvestasi. Investasi itu kalau misalnya kita paham tentang saya nggak seberapa paham, tapi kalau menurut saya investasi itu artinya kita sedang menanam modal. Maksudnya kita menanam modal itu baik itu uang, usaha kita, tenaga kita, supaya apa? Dengan harapan kita akan memperoleh hasil atau keuntungan manfaat di masa depan. Saya berpikir bahwa setiap kehidupan kita itu selalu dikaitkan dengan yang namanya investasi, di mana kita memberikan uang kita, memberikan tenaga kita, memberikan waktu kita untuk mengharapkan mendapatkan hasil yang baik. Misalnya apa Bapak Ibu? Membesarkan anak. Membesarkan anak itu juga salah satu hal yang saya maksud dengan kata berinvestasi. Artinya apa? Kita mendidik anak kita dengan tujuan kita mendapatkan hasil yang baik dari anak kita. Amin. Kita bekerja, kita mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita mendapatkan hasil dari usaha. Amin. Maka kata menabur menuai itu sama dengan ketika kita mempersembahkan bagaimana waktu kita, tenaga kita untuk belajar supaya hasilnya kita dapatkan dengan hasil yang baik. Siswa belajar, berinvestasi di sekolah, menginvestasikan waktunya, menginvestasikan tenaganya untuk belajar. Tujuannya apa? Supaya bisa lulus, supaya bisa mencapai apa yang sudah dicita-citakan. Nah, kata berinvestasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata fertilisasi dalam dunia medis. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses biologis di mana sel telur wanita bertemu dengan sperma pria bergabung untuk membentuk sigot yang membentuk
yang merupakan awal dari perkembangan embrio. Maksudnya bagaimana? Secara belak-belakan begini. Sperma yang ditanam di dalam rahim perempuan itu akan menghasilkan embrio. Embrio akan menghasilkan bayi, janin. Janin akan menghasilkan anak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sperma keluarnya juga sperma. Pasti ada yang namanya perkembangan, hasil yang diharapkan. Makanya proses dari kata menabur dan menuai itu melibatkan konsep di mana kita menabur benih, kemudian kita menunggu hasil. Jadi menurut saya dari kata menabur dan menuai itu ada yang namanya dua hal penting. Yang pertama itu benih. Benih itu bisa berarti entah itu berupa biji-bijian dalam hal pertanian, entah itu uang, entah itu tenaga, pikiran. Yang penting ada yang kita bisa tanamkan, kita bisa tabur. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hasil. Ketika kita menabur, maka kita mengharapkan hasil dari apa yang kita tabur. Nah, ini konsep dan gambaran dari kata menabur dan menuai. Artinya ada yang namanya benih, ada yang namanya hasil. Nggak mungkin saya menabur, tapi saya nggak tahu saya mau menabur apa. Kalau saya mau menanam, pasti saya sudah paham benih apa yang harusnya saya tanam. Kalau saya mengharapkan hasil panen dari apel yang paling baik, maka saya pasti memilih benih apel yang terbaik. Kalau saya mengharapkan beras yang terbaik, maka saya harus mencari benih beras yang terbaik. Seperti itu konsepnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kembali dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-10, di situ dikatakan ada dua macam dasar. Yang pertama, Paulus menggunakan kontras antara daging dan roh. Ayat 8, kalau Bapak Ibu lihat, di situ dikatakan menabur dalam roh dan menabur dalam daging. Jadi ada dua konsep atau dua dasar, dua macam dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, menabur dalam roh, dan yang kedua, menabur dalam daging. Daging merujuk pada kecenderungan manusia yang cenderung kepada dosa dan egois. Sementara roh merujuk pada kekuatan dan bimbingan Allah yang memungkinkan kita hidup sesuai dengan kehendak. Jadi apa maksud dari menabur dalam daging dan menabur dalam roh? Menabur dalam daging artinya saya memberi atau menginvestasikan hidup saya, segala aspek hidup saya untuk dipimpin dan mengikuti keinginan daging. Kemudian yang kedua, menabur dalam roh. Menabur dalam roh artinya saya memberi hidup saya, sepenuh hidup saya untuk mengikuti keinginan roh. Saudara, ternyata saya baru tahu setelah membaca ini tidak ada yang namanya menabur yang jahat, menuai yang jahat. Yang ada hanya dua, menabur dalam roh dan menabur dalam daging. Menabur dalam daging, konsekuensinya, hasilnya adalah kesengsaraan, kebinasaan dalam daging. Sementara menabur dalam roh, itu hasilnya adalah pahala dalam hidup yang kekal. Jadi saya menemukan di sini, oh ternyata ada dua. Yang pertama menabur dalam roh dan yang kedua menabur dalam daging. Lalu apa maksudnya kedua hal ini? Nah, menabur dalam daging, dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan hidup untuk memuaskan keinginan badani. Menabur dalam daging artinya saya memberi seluruh hidup saya, baik itu tenaga, waktu saya, kemudian usaha saya untuk mengikuti keinginan daging. Ingat Bapak Ibu, konsep dari kitab Galatia itu ditulis selalu ada kontras antara daging dan roh. Makanya ada yang namanya buah roh, ada yang namanya buah daging.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara tetapi buah roh, bla 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 dan lain sebagainya. Artinya apa? Sepanjang kitab Galatia itu ditulis, selalu membedakan antara hidup dipimpin oleh roh dan hidup dipimpin oleh daging. Maksud dari kata menabur dalam daging artinya saya memberi hidup saya untuk mengikuti segala keinginan daging. Keinginan daging itu secara natur manusia itu lebih suka menerima daripada memberi. Secara natur manusia itu lebih suka menerima daripada memberi. Setuju nggak kalau misalnya saya ngomong seperti ini? Lebih senang mana? Menerima atau memberi? Kalau misalnya secara manusia mengikuti apa keinginan kita, ya lebih senang diberilah. Kalau bisa jangan menerima. Terbalik. Kalau bisa menerimalah. Kalau bisa menerima nggak perlu memberi. Kemudian apa? Ayat yang ketiga, kata menabur dalam daging itu maksudnya apa? Merasa dirinya lebih unggul. Merasa dirinya lebih unggul. Orang yang menabur dalam daging, meskipun terlihat melakukan kebaikan, sebenarnya sedang memuaskan ego. Konsep dari menabur dan menuai itu, orang yang menabur dalam daging ini sekalipun tampaknya kelihatan baik, tapi sebenarnya ingin memuaskan ego. Agar terlihat lebih unggul dari orang lain, akibatnya mereka akan menuai kekecewaan dan kehancuran. Artinya begini Bapak Ibu, setiap tindakan yang kita lakukan, pastikan baik-baik bahwa motivasi kita melakukan itu baik. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk merasa bahwa diri kita lebih unggul daripada yang lain. Kenapa? Karena kalau kita merasa seperti itu, maka hasil panen yang akan kita dapatkan nanti itu gagal, sia-sia. Buat apa kita akhirnya mengasihi kalau nanti juga kasih kita itu tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan? Buat apa kita melakukan kebaikan kalau misalnya kebaikan itu justru dianggap sia-sia di hadapan Tuhan? Jadi meskipun kita melakukan sesuatu yang baik, mengerjakan pelayanan kita dengan baik, pastikan motivasi kita baik. Pastikan bahwa ketika kita melakukan itu, artinya kita melakukan itu dengan pimpinan Roh Kudus, bukan untuk memuaskan diri saya, merasa supaya saya lebih baik, merasa supaya saya lebih unggul dari sesama. Bukan itu. Kenapa? Karena nanti hasilnya pasti mengecewakan. Sehingga yang selanjutnya saya tulis, segala bentuk pelayanan, kasih kita, atau segala bentuk perbuatan baik, meskipun itu kita lakukan kebaikan, namun jika kita menabur itu dalam daging, artinya kebaikan kita itu hanya karena keinginan daging kita, supaya kita merasa lebih unggul dari orang lain. Hasilnya yang kita tuai nanti hanyalah kesia-siaan, kekecewaan, dan kehancuran. Jadi maksud menabur dalam daging. Kemudian apa maksud dari menabur dalam roh? Menabur dalam roh maksudnya saya memberi diri saya, memberi hidup saya untuk mengikuti kendali Roh Kudus. Hidup menabur dalam roh. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dalam terjemahan yang lain, kata menabur dalam roh diterjemahkan dengan kata hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya saya memberi hidup saya di bawah kendali Roh Kudus. Implikasinya buat kita apa? Ayat 1 dan ayat 2 berkata, orang yang menabur dalam roh, yang mengikuti keinginan roh, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, menanggung beban mereka yang lemah secara rohani. Ayat 1 dan ayat 2. Kemudian prinsip dari menabur dalam roh itu yang saya lihat ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ayat yang ke-9.
ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kehilangan hati ketika kita berbuat baik. Pertanyaannya begini, kenapa Paulus ucuk-ucuk tiba-tiba ngomong, janganlah jemu-jemu berbuat baik? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita memiliki konsep tabur tuai seperti yang diajarkan dunia, kalau saya menabur yang baik, maka saya akan mendapatkan hasil yang baik di dunia. Coba bagaimana kalau misalnya kita sudah susah payah menabur yang baik, tapi kita belum memperoleh hasil yang baik? Apakah kita akan menyalahkan keadaan atau kita akan menyalahkan Tuhan dengan hasil yang kita peroleh? Maksud saya begini, kita sudah berupaya melakukan pelayanan, kita sudah berupaya mengasihi sesama kita, tapi hidup kita tidak jauh lebih menderita dari yang sebelum-sebelumnya. Fair dong kalau misalnya saya bilang, kebanyakan kita mengasihi Tuhan, kita memberi, supaya apa? Kita mengharapkan pemberian yang baik. Ada timbal balik. Kalau saya memberi yang baik kepada Tuhan, maka seharusnya saya menerima yang baik dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya dalam perjalanannya waktu, ketika kita melakukan apa yang baik, kita menyarankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita hidup dalam roh, kita mengasihi dan kita bersuka cita, kita mengikuti buah-buah roh, tetapi hasilnya kita belum dapatkan, kita belum alami. Makanya frasa ini muncul, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kehilangan hati, kehilangan hasrat untuk terus-menerus melakukan kebaikan, bahkan sekalipun pekerjaan kita itu terasa sulit. Bahkan mungkin kita belum sampai melihat hasilnya. Nah, kata janganlah kehilangan hati, kalau kita lihat, saya melihat dan menemukan kalau misalnya kata janganlah kehilangan hati itu digunakan di dunia kuno, maksudnya di dunia Yunani kuno, kata kehilangan hati itu digunakan untuk menggambarkan rasa takut dan lelah yang dialami wanita selama persalinan sebelum melahirkan. Saya bukan perempuan yang mengalami masa-masa persalinan. Tapi kata kehilangan hati itu maksudnya merujuk pada rasa takut dan rasa lelah yang dialami oleh wanita selama persalinan. Ada yang bilang waktu masa bersalin itu adalah masa yang paling sakit. Kenapa? Karena seluruh tulang kayak digambarkan itu patah gitu ya. Saya minta maaf tidak bisa menjelaskan ini dengan baik. Mungkin para ibu, ya, para ibu pasti memahami maksud dari ungkapan ini. Artinya apa? Artinya frasa ini menggambarkan saat ketika pekerjaan kita itu terasa berat dan menyakitkan. Sakit Bapak Ibu kalau misalnya kita terus-menerus berbuat baik, tapi hasil yang kita peroleh dari orang lain justru hal-hal yang menyakitkan. Kalau misalnya saya mengikuti keinginan daging saya, maka kasih saya itu adalah kasih yang timbal balik. Tapi kalau misalnya saya mengikuti keinginan roh saya untuk tetap mengasihi, maka kasih yang saya berikan adalah kasih yang tulus. Bahkan saat pekerjaan saya terasa sulit dan menyakitkan, kita tetap mampu untuk mengasihi. Kita tetap mampu untuk bersyukur. Kita tetap mampu untuk bersuka cita sekalipun keadaan yang kita alami itu menuntut kita untuk seharusnya menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan. Tapi karena pimpinan roh, kita mampu untuk mengucap syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya menabur dalam roh, memberi diri saya. Menabur dalam roh artinya memberikan hidup saya sebagai wadah Roh Kudus untuk bekerja secara leluasa. Sehingga apa? Sehingga kualitas hidup kita, kasih kita, kualitas pengampunan diri kita, kualitas penerimaan diri kita adalah kualitas yang dituntun oleh Roh Kudus.
Sehingga waktu kita mengasihi bukan karena lagi kita tidak mampu atau tidak mampu mengasihi, tapi mau atau tidak mau taat dipimpin Roh Kudus untuk mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya kita melihat, janganlah kehilangan hati. Meskipun kita belum menerima hasil, meskipun pekerjaan kita belum selesai, meskipun kita mudah patah semangat, tetapi saat itulah kita harus mengetahui bahwa saat itu kita harus bertahan dan tidak menjadi lelah saat berbuat baik. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Meskipun saat ini mungkin kita belum memperoleh hasil yang baik, tetapi ingat, akan tiba saatnya kita menuai hasil yang baik. Lalu kemudian ayat yang ke-10 ditutup dengan pernyataan begini: hidup ini adalah kesempatan untuk menabur, bukan saatnya menuai. Paulus melihat bahwa peluang waktu kita masih hidup di dunia adalah saat untuk menabur. Hasilnya di mana? Hasilnya nanti, tuaiannya nanti ada dalam kekekalan. Pahala yang kita peroleh, mahkota yang kita peroleh nantinya ketika kita selesai di dunia. Jadi implikasinya apa buat kita? Hidup di dunia mungkin ada yang namanya konsekuensi instan yang kita peroleh. Tapi pastikan dengan baik bahwa saat kita melakukan hal-hal yang baik, namun kita belum memperoleh hal-hal yang baik juga sebagai hasil yang seharusnya kita peroleh, ingat baik-baik bahwa hidup kita di dunia adalah kesempatan untuk menabur, bukan kesempatan untuk menuai. Jadi fokus kita bukan pada tuaian yang akan kita peroleh, bukan pada hasil yang seharusnya saya peroleh, tetapi bagaimana setiap kesempatan hidup kita itu kita pakai untuk menabur hal-hal yang baik. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk menabur hal-hal yang baik. Kapan kita menuai? Nanti pada waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat hidup kita sekali lagi. Apakah kita selama ini menabur mengikuti keinginan daging atau menabur mengikuti keinginan roh? Karena hasilnya juga berbeda. Mengikuti keinginan daging semuanya sia-sia. Tetapi ketika kita mengikuti kehendak Roh Kudus, usaha kita di dunia, usaha yang kita lakukan saat ini akan menerima hasil yang baik. Saya menutup khotbah hari ini dengan pernyataan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar dengan ungkapan usaha itu memang tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Amin Bapak Ibu. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha yang kita dapatkan itu tidak mengkhianati hasil. Seperti alam yang adil memperlakukan kita, ingat, alam semesta juga memperlakukan kita dengan adil. Demikianlah keadilan Allah. Jika kita sedang merancang yang tidak baik dan membungkusnya dengan tindakan yang kelihatannya baik, ingat satu hal, bahwa Allah adalah adil. Allah akan membalas sesuai dengan ganjaran yang seharusnya kita dapatkan. Maka Anda akan memperoleh hasil yang mengecewakan. Jangan berpikir, Tuhan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan, tapi di belakang selalu bersungut-sungut mengikut Tuhan. Ingat, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Meskipun kita di luar sana tampak sedang berusaha baik, berusaha mati-matian mengasihi Tuhan, tapi hati kita salah, hasilnya juga akan mengecewakan. Di dalam Matius dikatakan, bukan engkau yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan engkau yang berseru Tuhan, Tuhan, yang datang kepada aku lalu aku mengenal engkau, tetapi Dia yang melakukan segala hal yang
yang kuperintahkan kepadanya, itulah yang disebut hamba-Ku yang setia. Kemudian dikatakan sebaliknya, jika kita sedang mengusahakan yang baik, ketika pekerjaan kita terasa berat dan menyakitkan, ingat bahwa Tuhan juga tetap adil. Tuhan tetap adil bagi mereka yang tetap melakukan hal-hal yang baik, bahkan sekalipun keadaannya belum baik. Dan juga Tuhan tetap adil buat mereka yang sedang merancang hal-hal yang jahat di balik tindakan mereka yang baik. Oleh sebab itu, mari kita memastikan hidup kita selaras dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita memperoleh hasil yang membahagiakan. Oleh sebab itu, mari kita memastikan bahwa kasih yang kita berikan kepada orang lain, pemberian yang baik yang kita berikan buat orang lain adalah pemberian yang lahir oleh karena kita taat dengan pimpinan Roh Kudus, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan baik dan bertanggung jawab, sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kita, sampai akhirnya nanti Tuhan menyatakan sudah selesai. Amin. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir menghadapi kenyataan hidup yang mungkin tidak baik. Pastikan bahwa kita sedang menabur dengan baik. Pastikan bahwa hati kita tetap ikhlas menerima segala hal yang mungkin saat ini sedang kita alami. Karena apa? Karena hidup di dunia ini bukan saatnya menuai, tapi saatnya menabur. Jadi pikirkanlah untuk terus-menerus menabur hal yang baik. Janganlah jemu-jemu melakukan apa yang baik, karena pahalanya nanti akan datang. Hasil yang kita peroleh nanti akan membahagiakan jika kita tidak patah semangat. Jadi intinya adalah jangan patah semangat. Jangan jemu-jemu untuk terus-menerus melakukan apa yang baik, mengerjakan pelayanan kita dengan baik. Mungkin saat ini tidak banyak yang datang ke gereja. Mungkin saat ini pelayanan kita sepertinya kok berat sekali. Harus bangun lebih awal. Toh juga di sini kita ketemu dengan orang-orang yang itu saja. Tapi pastikan dengan hati kita tulus dan sungguh-sungguh melakukan itu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya setiap kita bisa sampai di akhir nanti dengan baik, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sadar sekali lagi bahwa kehidupan kami di dunia adalah kehidupan untuk menabur, untuk memberi. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, bukan untuk menuai apa yang seharusnya kami tuai. Karena kami tahu bahwa tuaian itu adalah waktu Tuhan, dan hidup kami hari ini adalah kesempatan untuk menabur. Oleh sebab itu, tolong kami menggunakan kesempatan hidup ini untuk menabur hal-hal yang baik, menabur sesuatu yang bernilai kekal nantinya. Ampuni kami jika kami masih melakukan pekerjaan yang sia-sia, mengasihi ketika kami hanya ingin dipandang unggul oleh orang lain. Ampuni kami ketika kami melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang salah. Karena kami tahu mulai hari ini bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan tidak mengikuti kehendak Tuhan adalah sia-sia dan tidak bermanfaat buat kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerjakan setiap hal dalam kehidupan kami supaya mendatangkan manfaat dan kebaikan buat kami kelak. Dan tolong kami supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu untuk melakukan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bahkan sekalipun ketika kami masih melihat bahwa keadaan kami sulit, pekerjaan yang kami lakukan masih terasa berat, tetapi kami mau percaya bahwa nantinya kami akan menuai hasil yang baik. Tolong kami supaya kami tetap semangat menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tolong kami untuk tetap mengasihi saudara-saudara kami,
Tolong kami untuk tetap terus-menerus memberikan pemberian yang baik, sekalipun kami belum mendapatkan hasil yang baik. Karena kami percaya Tuhan tetap adil, Tuhan melihat, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tetap mengetahui apa yang kami kerjakan, Tuhan tetap memandang sekecil apapun usaha yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena apapun yang kami kerjakan di dunia, kami bersyukur bahwa semuanya Tuhan perhitungkan dengan baik. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami tetap terus-menerus melakukan hal-hal yang baik di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengarkan firman. Haleluya.